Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang distribusi probabilitas diskrit. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Distribusi probabilitas merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasus dalam distribusi probabilitas yaitu seperti berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana, berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak, serta berapa peluang karyawan bekerja lebih baik di esok hari. Dalam sebuah probabilitas pastinya akan terdapat variabel acak, di mana variabel acak sendiri merupakan sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Variabel acak sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu variabel acak diskrit, merupakan ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval, atau dapat dikatakan bahwa variabel acak sendiri merupakan hasil dari suatu perhitungan sehingga hasilnya selalu dalam bentuk bilangan bulat. Yang kedua yaitu variabel acak kontinu atau yang merupakan ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Dalam variabel acak kontinu ini, hasil yang didapatkan yaitu berupa hasil dari pengukuran, sehingga hasilnya tidak selalu dalam bilangan bulat. Untuk menghitung probabilitas diskrit sendiri dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu dengan metode distribusi probabilitas binomial. Yang kedua yaitu metode distribusi probabilitas hipergeometrik. Dan yang ketiga yaitu metode distribusi probabilitas Poisson. Metode yang pertama yaitu distribusi probabilitas binomial. Ciri-ciri dari percobaan binomial sendiri yang pertama yaitu setiap percobaan menghasilkan dua kejadian, seperti contohnya yaitu kelahiran anak terdapat dua kemungkinan antara laki-laki atau perempuan. Yang kedua yaitu transaksi saham terdapat dua kemungkinan yaitu antara jual atau beli. Dan contoh yang ketiga yaitu perkembangan suku bunga, yaitu adanya kejadian naik atau turun. Nah, ciri yang kedua yaitu probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian, di mana P dalam kurung P merupakan peluang sukses dan P dalam kurung Q merupakan peluang gagal, dan peluang gagal ditambah peluang sukses sama dengan 1. Ciri yang ketiga yaitu suatu percobaan dengan percobaan yang bersifat bebas, dan ciri yang keempat yaitu data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Untuk rumus distribusi probabilitas binomial dapat dilihat di gambar yang telah tertera, di mana PR sendiri merupakan nilai probabilitas binomial, P merupakan probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, R merupakan banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan, atau nilai R sendiri dapat diketahui dengan jumlah peluang yang ditanyakan dalam setiap probabilitas atau peristiwa.
N merupakan jumlah total percobaan, dan Q merupakan probabilitas gagal yang dapat diperoleh dari nilai 1 dikurangi P atau peluang sukses dalam suatu kejadian. Berikut adalah contoh soal dalam distribusi binomial. PT Mekarsari mengirimkan buah mangga ke toko Sinjai. Setiap hari mereka mengirim buah mangga sebanyak 20 buah. Peluang buah mangga diterima sebesar 70%. Berapakah peluang 17 buah mangga diterima? Berikut ini adalah penyelesaian dari soal distribusi binomial. Diketahui bahwa jumlah N atau jumlah percobaan yaitu 20 buah mangga. Untuk nilai P atau peluang suksesnya yaitu 70% atau 0,7, dan nilai Q di mana nilai Q sendiri dapat diperoleh dengan cara 1 min P atau 1 dikurangi peluang suksesnya sebesar 0,7 sehingga diperoleh hasil Q yaitu sama dengan 0,3. Yang menjadi pertanyaan, 17 buah mangga diterima sehingga yaitu diperoleh P17. Dapat dikerjakan dengan rumus yaitu P17 sama dengan 20 aksen dibagi 17 aksen dikalikan 20 min 17 aksen dikali 0,7 pangkat 17 dikali 0,3 pangkat 20 dikurangi 17 sehingga diperoleh peluang 17 buah mangga diterima yaitu sebesar 0,07. Jadi probabilitas 17 buah mangga diterima adalah 7,2%. Untuk cara selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan tabel binomial yang mana sebelumnya kita harus benar-benar mengetahui berapakah jumlah N, R, serta jumlah peluang sukses yang terdapat di soal. Dengan begitu kita bisa mencari nilai probabilitas binomial tanpa menghitung secara manual. Selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu distribusi probabilitas hipergeometrik. Dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Namun dalam dunia nyata jarang terjadi hal sedemikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa adanya pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan atau pengembalian dan probabilitasnya yang berbeda disebut dengan distribusi hipergeometrik. Syarat distribusi hipergeometrik adalah kasus dengan percobaan tanpa pengembalian pada populasi yang terbatas dan jumlah sampel terhadap populasinya lebih dari 5%. Untuk rumus distribusi hipergeometrik sendiri yaitu PR sama dengan S kombinasi R dikalikan N besar min S kombinasi N kecil min R dibagi N besar kombinasi N kecil, di mana PR adalah probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses, N besar adalah jumlah populasi, S besar adalah jumlah sukses dalam populasi, R sama dengan jumlah sukses yang menjadi perhatian, dan N sama dengan jumlah sampel dari populasi. Berikut adalah contoh soal distribusi hipergeometrik. Dalam suatu ajang pencarian bakat, terdaftar jumlah peserta sebanyak 50 orang, dan 35 orang diantaranya dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Juri akan menyeleksi kembali para peserta dan mengambil sejumlah 15 peserta untuk dites dan nantinya akan ada 10 orang yang lolos ke tahap semifinal.
Berapakah peluang 10 orang lolos ke tahap semifinal? Penyelesaian dari soal distribusi hipergeometrik yang pertama, kita harus mengetahui jumlah N, di mana N sendiri yaitu jumlah populasinya sebesar 50 orang peserta. Untuk nilai S-nya yaitu 35 peserta. Untuk nilai N kecil atau jumlah yang dijadikan sampel yaitu 15 peserta. Dan R sendiri merupakan probabilitas yang ditanyakan di dalam soal, yaitu terdapat 10 peserta, sehingga probabilitas 10 orang peserta akan masuk ke tahap semifinal dapat diketahui dengan memasukkan angka-angka yang telah diketahui sebelumnya ke rumus distribusi hipergeometrik sendiri, sehingga peluang 10 orang yaitu sama dengan 35C10 dikalikan 50 min 35C15 min 10 dibagi 50C15, sehingga dapat diperoleh P10 sama dengan 0,245, atau peluang 10 orang peserta akan masuk ke tahap semifinal adalah 24,5%. Metode yang terakhir yaitu metode distribusi probabilitas Poisson. Distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk nilai N di atas 50 dan peluang sukses sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya, sehingga Poisson dapat mengeluarkan rumus yaitu Px sama dengan mu x dikalikan x pangkat min mu dibagi x aksen, di mana Px merupakan nilai probabilitas distribusi Poisson. Mu adalah mean dari jumlah nilai sukses, di mana mu sama dengan N atau jumlah sampel dikalikan P atau peluang sukses. Sedangkan E merupakan nilai bilangan konstan, yaitu nilainya 2,71828, dan X merupakan jumlah nilai sukses. Berikut adalah contoh soal dari distribusi Poisson. 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika peluang penumpang yang telah mempunyai tiket tidak datang sebesar 0,007, maka berapakah peluang ada 2 penumpang yang tidak datang? Selanjutnya, di sini diketahui bahwa nilai N yaitu sebesar 200 dengan peluang sukses atau P yaitu 0,007, dan nilai X atau peluang yang dipertanyakan yaitu sebesar 2 orang, dan nilai E yaitu sebesar 2,71828. Hal yang harus dilakukan pertama yaitu kita harus mencari nilai mu, di mana nilai mu dapat diperoleh dari jumlah N dikalikan P yaitu 200 dikali 0,07, sehingga diperoleh nilai mu sebesar 1,4. Selanjutnya kita mencari probabilitas 2 orang tidak datang, yaitu dengan cara 1,4 pangkat 2 dikalikan 2,71828 pangkat min 1,4 dibagi 2 aksen, sehingga diperoleh probabilitas 2 orang tidak datang yaitu sebesar 0,2417, atau peluang terdapat 2 penumpang tidak akan datang adalah sebesar 24,17%. Untuk mempermudah mencari perbedaan dari ketiga metode, yaitu dapat ditandai dengan metode binomial, yaitu dengan adanya jumlah N atau sampel yang kurang dari 25 dengan P atau peluang sukses probabilitas dengan nilai yang besar, sedangkan hipergeometrik terdapat N besar atau jumlah populasi dan S. Sedangkan dalam metode Poisson, N atau sampel yang digunakan bisa lebih dari 50, dan nilai P atau peluang sukses suatu probabilitasnya sangat kecil.
Semoga materi yang telah disampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.